Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Desa Sendang Rejo di Wonogiri dikenal tenang dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk kota, warganya ramah, hidup bersahaja, dan menggantungkan hidup dari pertanian serta usaha kecil-kecilan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada satu tempat yang menjadi buah bibir. Warung bakso mercon Bu Yanti. Awalnya, warung itu hanyalah gubuk sederhana di pinggir jalan, beratapkan seng berkarat dan berdinding triplek. Tak banyak yang mau mampir. Aroma bumbunya tak terlalu menggoda, dan baksonya biasa saja. Tapi semua berubah saat Bu Yanti merenovasi warungnya menjadi lebih megah. Dindingnya dipasang keramik putih, lampu-lampunya terang benderang, bahkan ada kipas angin besar yang selalu menyala. Bakso yang ia jual pun berubah drastis. Lebih kenyal, pedasnya membakar lidah, dan aromanya menggoda sampai radius beberapa meter. Warung yang dulu sepi itu kini penuh sesak. Orang-orang bahkan rela antre panjang dan menunggu di luar. Setiap hari, warung itu tak pernah sepi. Pelanggan datang dari mana-mana, bahkan dari luar kota. Bu Yanti sendiri dikenal sebagai wanita paruh baya, berusia sekitar 45 tahun. Ia ramah, selalu tersenyum, dan murah tangan. Suaminya, Pak Joko, seorang tukang becak yang kini tak lagi mengayuh, karena warung sang istri sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi di balik senyum manis dan keramahan itu, ada sesuatu yang janggal. Tak sedikit orang yang mulai berbisik, curiga akan pesatnya perubahan yang terjadi. Rina, seorang gadis muda yang tinggal di sebelah rumah Bu Yanti, merasakan ada yang tak beres. Ia dulu sering bermain di sekitar warung, membantu membersihkan halaman, atau sekadar ikut mencicipi bakso buatan Bu Yanti yang dulu hambar. Tapi sejak warung itu berubah, Rina dilarang masuk dapur. "Nanti saja kalau kamu sudah besar," ucap Bu Yanti sambil tersenyum aneh. Selain itu, Rina juga memperhatikan bahwa warung itu selalu tutup setiap malam Jumat. Entah kenapa, tak pernah ada yang bisa menjelaskan. Padahal malam Jumat adalah saat warung-warung lain laris manis, terutama yang menjual makanan pedas. Suatu malam, Rina melihat hal yang tak biasa. Ia terbangun karena mendengar suara gonggongan anjing yang panjang dan melengking. Ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke belakang warung Bu Yanti. Cahaya remang dari lampu dapur terlihat masih menyala. Rina menyipitkan mata. Ia melihat sosok Bu Yanti berdiri di dekat sumur tua di belakang rumah, dengan mengenakan pakaian serba merah. Di depannya, ada seekor ayam hitam yang terikat dan meringkuk ketakutan. Tak lama kemudian, terdengar suara semburan air dan teriakan lirih yang membuat bulu kuduk Rina merinding. Ia buru-buru menutup jendela dan menarik selimutnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Keesokan harinya, warung Bu Yanti buka lebih awal dari biasanya. Pelanggan sudah mengantre sejak pukul 7 pagi. Tapi anehnya, aroma bakso hari itu lebih menyengat dari biasanya. Bahkan warga sekitar merasa mual saat melewati warung tersebut. Namun, yang lebih aneh lagi, salah satu pelanggan tetap warung itu, Pak Sukir, ditemukan pingsan di dekat pemakaman desa. Ia mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam legam mengikutinya setelah makan bakso dari warung Bu Yanti. Tubuh Pak Sukir gemetar, bibirnya terus komat kamit membaca doa. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang mengatakan bahwa Bu Yanti mendatangi dukun tua di lereng bukit untuk meminta kekayaan lewat pesugihan. Konon, syaratnya adalah memberikan tumbal manusia setiap bulan, dan hanya orang-orang yang memakan baksonya yang bisa dijadikan tumbal. Semakin sering mereka datang, semakin besar kemungkinan mereka jadi korban berikutnya. Tapi siapa yang bisa menolak kelezatan bakso mercon Bu Yanti? Rasanya terlalu enak untuk dijelaskan. Sekali mencoba, orang akan ketagihan. Bahkan mereka yang awalnya tak suka pedas pun tiba-tiba jadi pecandu bakso super pedas itu. Tak sedikit pelanggan yang datang lebih dari 2 kali sehari. Pak Joko, suami Bu Yanti, tampaknya mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa juga. Ia melihat bahwa istrinya kini lebih sering mengurung diri di dapur, berbicara sendiri,
dan kadang tertawa dengan suara berat yang bukan suaranya. Beberapa kali ia mencoba masuk dapur, tapi selalu dihalangi oleh Bu Yanti dengan alasan masih banyak uap cabai, nanti sesak napas. Suatu malam, Pak Joko memutuskan untuk mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Saat itu, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di atas tungku besar, terdapat panci mendidih berisi bola-bola bakso berwarna merah darah. Tapi bukan itu yang membuatnya nyaris muntah. Di sebelah panci, tergantung kepala kambing hitam yang matanya masih terbuka. Dan di sampingnya ada boneka kecil menyerupai manusia yang tertusuk jarum di bagian dada. Di dinding dapur, tergambar simbol aneh dengan darah ayam yang mengering. Pak Joko mundur perlahan, wajahnya pucat. Tapi sebelum ia bisa menjauh, tiba-tiba Bu Yanti muncul dari balik pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. "Sudah kubilang, jangan masuk dapur," gumamnya dengan suara yang terdengar seperti dua orang. Bicara bersamaan satu suara Bu Yanti, satu lagi berat dan dalam. Pak Joko jatuh terduduk, napasnya tercekat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dalam benaknya, satu pertanyaan berputar-putar, istriku ini masih manusia atau bukan? Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa pelanggan mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Didatangi wanita tua membawa mangkuk bakso dan berkata, "Giliranmu sebentar lagi." Anak-anak kecil di sekitar warung sering melihat sosok hitam berdiri di atap warung tengah malam. Beberapa bahkan mendengar suara cekikikan dari balik dinding dapur saat warung sudah tutup. Namun meskipun semua itu terjadi, warung bakso mercon Bu Yanti tetap ramai, bahkan makin ramai. Dan tak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Malam Jumat kembali datang di desa Sendang Rejo. Angin bertiup pelan membawa aroma lembab dari ladang basah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih awal, sementara anak-anak dilarang bermain sampai malam. Entah sejak kapan tradisi ini dimulai, namun sejak warung bakso mercon Bu Yanti semakin ramai. Malam Jumat terasa menakutkan. Warung bakso itu selalu tutup di malam Jumat, dan setiap kali itu terjadi, ada saja kabar duka dari warga sekitar. Entah tetangga yang jatuh sakit mendadak, hewan ternak yang mati tanpa sebab, hingga orang-orang yang tiba-tiba hilang, lalu ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sawah atau kebun. Tapi tak ada yang berani mengaitkan semua itu dengan Bu Yanti. Semua hanya diam, menunduk, dan pura-pura tidak tahu. Sebab mereka tahu, setiap orang yang terlalu banyak bertanya akan mendapat nasib buruk. Rina, gadis remaja yang tinggal di sebelah rumah Bu Yanti, masih menyimpan rasa penasaran yang membuncah. Ia ingat malam ketika melihat Bu Yanti berlutut di depan sumur tua sambil menyembelih ayam hitam. Bayangan itu terus menghantuinya. Sejak malam itu, mimpi buruk menghampirinya hampir tiap malam. Dalam mimpi, ia selalu melihat wajah wanita tua yang matanya menghitam, menatapnya sambil membawa mangkuk berisi bakso merah yang berdarah. Wanita itu mengucap lirih, "Kamu belum waktunya." Tapi malam ini, rasa takut itu berubah menjadi tekad. Ia tak bisa terus menahan rasa penasaran. Rina memutuskan untuk mengintai warung Bu Yanti dengan langkah pelan. Ia berjalan menyusuri sisi rumahnya yang bersebelahan langsung dengan warung. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu rumah Bu Yanti mati. Tapi dari celah dapur belakang, terlihat remang cahaya lilin bergoyang-goyang. Rina menyusup lewat celah pagar kayu yang sedikit lapuk, lalu merayap perlahan ke arah belakang rumah Bu Yanti. Ia berjongkok di dekat gentong air, tepat di sebelah jendela dapur yang terbuka setengah. Jantungnya berdebar kencang. Dari celah itu, Rina melihat sosok Bu Yanti berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian serba hitam dan kain kafan melingkar di pinggang. Di hadapannya, terdapat meja kayu yang di atasnya terhampar sesajen, kembang 7 rupa, darah ayam segar, kemenyan, dan sebuah foto laki-laki tua yang Rina kenali sebagai Pak Wiryo. Tetua kampung yang sudah 2 hari tak terlihat keluar rumah. Bu Yanti duduk bersila di lantai, membaca mantra yang terdengar seperti desisan. Yurt. Suaranya pelan tapi berat. Dan setiap kali ia mengucapkan nama Wiryo, api lilin bergoyang liar. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Rina menggigil, meski tubuhnya basah oleh keringat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terkunci. Kemudian, dari sudut dapur, muncul sosok tinggi kurus berjubah hitam.
Mukanya tertutup rambut panjang. Makhluk itu melayang tanpa suara, lalu berdiri di belakang Bu Yanti. Suaranya lirih namun dalam. Tumbal pertamamu diterima. Sebentar lagi kekayaanmu akan genap. Tapi ingat, jangan melanggar janji. Bu Yanti mengangguk, lalu membungkuk dalam-dalam. Saya siap memberi lebih, katanya lirih. Makhluk itu perlahan lenyap, lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lantai dapur. 3 kali. Duk, duk, duk. Suara yang sangat dalam, seperti dari bawah tanah. Saat itulah, Rina tak tahan lagi. Ia menutup mulutnya dan segera mundur pelan-pelan, berusaha menjauh tanpa menimbulkan suara. Namun nasib sial menimpanya. Kakinya menginjak genteng tua yang patah dan menimbulkan bunyi krok yang nyaring. Lampu dapur langsung menyala. Suara Bu Yanti menggelegar. Siapa di luar? Rina segera berlari secepat mungkin ke rumahnya. Ia tak menoleh ke belakang, tapi ia tahu bahwa seseorang, lebih tepatnya sesuatu, mengikuti langkahnya dari belakang. Setibanya di rumah, ia mengunci pintu dan jendela, lalu bersembunyi di bawah meja makan sambil menahan napas. Ia bisa mendengar langkah kaki perlahan mengelilingi rumahnya dan suara cekikikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi tak ada yang masuk, hanya suara itu dan bau amis yang mendadak memenuhi ruangan. Keesokan paginya, desa digegerkan dengan berita Pak Wiryo ditemukan meninggal dunia di sumur belakang rumahnya. Tubuhnya terikat dengan benang merah, matanya terbelalak menatap langit, dan lidahnya menjulur panjang. Warga gempar, tapi anehnya, polisi yang datang hanya menganggapnya kematian biasa karena terpeleset dan tersedak air. Warga yang dulu suka banyak bicara, kini memilih bungkam. Mereka tahu, tak semua bisa dijelaskan oleh logika manusia. Warung Bu Yanti buka seperti biasa hari itu. Lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan lebih dari 30 orang antre. Tak peduli panas terik matahari siang, semua ingin mencicipi bakso mercon legendaris itu. Tak ada yang tahu bahwa rasa pedas yang mereka nikmati hari itu berasal dari air rebusan yang sama dengan tempat Pak Wiryo ditemukan meninggal di tengah keramaian. Bu Yanti berdiri dengan senyum lebar, tangannya cekatan menyajikan mangkuk demi mangkuk. Tapi kalau diperhatikan lebih seksama, matanya tak lagi terlihat hangat. Tatapannya tajam, dingin, dan kosong. Ia bukan lagi Bu Yanti yang dulu. Ia kini milik sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Joko, suaminya, semakin resah. Ia tak pernah melihat istrinya tidur lagi. Ia juga mulai bermimpi buruk setiap malam, melihat istrinya duduk bersimpuh di dapur sambil berbicara dengan api, melihat anak-anak menangis di bawah meja makan, dan suara-suara yang menyuruhnya pergi dari rumah. Tapi kemana ia harus pergi? Ini rumahnya, ini warung yang ia bantu bangun. Namun malam-malam berikutnya, mimpi itu makin menjadi-jadi. Dalam salah satu mimpi, Pak Joko melihat tubuhnya sendiri dimasukkan ke dalam panci besar, direbus bersama daging dan rempah. Dari pinggir panci, Bu Yanti tersenyum, lalu berkata, "Bakso istimewa, tumbal istimewa." Pak Joko terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin mengucur deras. Ia menatap istrinya yang masih berdiri di dapur, memasak seperti biasa. Tapi kini ia tahu, ada sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Ada rahasia besar yang mengerikan di balik kelezatan bakso mercon itu. Rahasia yang telah memakan satu nyawa, dan mungkin akan segera memakan nyawanya juga. Dan Bu Yanti, di dalam kepalanya sendiri, kini tak lagi mendengar suara manusia. Hanya mendengar bisikan dari sosok-sosok tak terlihat yang terus meminta, "Tumbal berikutnya, tumbal berikutnya, tumbal berikutnya." Pagi itu, langit desa Sendang Rejo sedikit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas rumah-rumah warga. Namun, seperti biasa, antrean panjang sudah mengular di depan warung bakso mercon Bu Yanti. Aroma daging yang direbus bercampur dengan bau cabai yang menyengat membuat orang-orang tak sabar ingin segera menyeruput kuah pedas yang telah membuat warung itu menjadi legenda dalam waktu singkat. Di tengah keramaian, Pak Joko duduk termenung di kursi kayu tua dekat pintu dapur. Wajahnya kusut, matanya sayu tak bersemangat. Sudah 3 hari bercerit-turet, ia tak bisa tidur. Setiap malam ia selalu diganggu mimpi-mimpi aneh. Suara tangisan dari bawah lantai dapur, suara geraman makhluk yang tak ia kenali. Bahkan ia pernah terbangun dengan darah segar menetes dari hidung dan telinga, yang membuatnya makin takut
Setiap pagi ia mendapati pakaian tidurnya bau amis seperti daging mentah. Ia tahu ada yang tak beres. Ia tahu ini semua dimulai sejak Bu Yanti melakukan ritual yang ia intip malam itu. Tapi entah kenapa, ia tak bisa berbicara. Lidahnya berat dan pikirannya sering kabur. Ia merasa seperti dijerat sesuatu, seperti terpenjara dalam rumahnya sendiri. Dan semakin hari, istrinya makin asing. Bu Yanti sekarang jarang menyapanya. Bahkan ketika berbicara, suaranya terdengar dingin dan datar. Kadang, Bu Yanti hanya menatapnya lama dengan mata kosong. Lalu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tak membawa kehangatan, hanya menyisakan ketakutan. Hari itu, ketika pelanggan sudah mulai sepi menjelang sore, Pak Joko memberanikan diri masuk ke dapur tanpa sepengetahuan istrinya. Ia mengendap-endap melewati rak-rak bumbu dan panci besar yang masih mengepul. Ia membuka lemari tua di pojok dapur yang biasanya terkunci. Tapi yang ia temukan hanya botol-botol kecap, minyak, dan rempah-rempah biasa. Tidak ada yang janggal. Namun saat hendak keluar, kakinya menyentuh bagian lantai yang sedikit berbeda dari yang lain. Lantai itu seperti lebih tipis, seperti papan yang ditutup rapi dengan tangan gemetar. Pak Joko menyentuh lantai itu. Ia ketuk perlahan, suaranya kosong, seperti rongga di bawahnya. Perlahan, ia menarik kain yang menutupi sudut dapur itu. Dan di baliknya tampak sebuah penutup lantai kayu dengan lubang kecil yang cukup untuk dicongkel. Ia mencari sesuatu untuk membuka dan menggunakan sendok besar. Ia akhirnya berhasil membuka papan itu. Bau busuk langsung menyeruak. Campuran amis darah, bangkai, dan bau tanah lembab menyengat hidungnya. Ia menahan muntah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Di bawah papan itu, tersembunyi tangga kayu kecil yang menurun ke ruang gelap. Pak Joko mengambil senter dari lemari dan menyalakannya. Ia menuruni anak tangga perlahan. Jantungnya berdetak keras di dada. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju liang kubur. Di dasar ruang itu, ia menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Dinding ruangan itu bukan semen atau batu bata, tapi seperti tanah yang menghitam. Di setiap sisi dinding, tergantung benda-benda menyeramkan. Boneka jerami berlumuran darah, kain kafan bekas, dan tali-tali merah yang berisi jimat. Di tengah ruangan, terdapat satu panci besar seperti yang digunakan di dapur, tapi lebih tua dan hitam. Di dalamnya tak ada air atau bakso, melainkan potongan rambut, kuku, dan serpihan kulit manusia. Pak Joko mundur. Ia ingin segera keluar, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lirih dari pojok ruangan. Seperti suara anak kecil menangis. Ia menyorotkan senter ke arah itu, dan matanya membelalak. Di balik tumpukan karung dan ranting kering, terlihat sesosok tubuh manusia yang kurus kering. Matanya kosong, mulutnya dibekap kain. Tubuh itu menggelepar pelan. Pak Joko mendekat dan membuka ikatannya. Sosok itu ternyata remaja laki-laki. Wajahnya dikenalnya sebagai Dimas, anak tukang kayu di ujung desa yang sudah 3 hari hilang. Dimas hanya bisa menangis pelan. Tubuhnya gemetar, kulitnya dipenuhi luka dan lebam. Tolong saya Bu Yanti, dia mau rebus saya," ucapnya lirih dengan suara hampir tak terdengar. Pak Joko tercekat, tangannya gemetar saat menarik tubuh Dimas. Tapi sebelum ia bisa membawa remaja itu naik ke atas, terdengar suara pintu dapur dibanting dari atas. "Joko," suara itu memanggil dengan gema yang aneh. Tak seperti suara manusia, lebih seperti suara yang bergema dari perut bumi. Pak Joko segera membawa Dimas ke atas, menyeretnya pelan menaiki tangga kayu. Tapi sebelum sampai di ujung, wajah Bu Yanti sudah muncul di atas lubang dapur, menatap mereka dari balik rambut panjang yang menjuntai. Matanya merah dan senyumnya menakutkan. "Kau sudah tahu semuanya," ucapnya lirih. Ia mengangkat tangan dan dari balik bajunya mengeluarkan sebilah pisau dapur besar yang meneteskan darah. Pak Joko panik. Ia menutup lubang lantai dan menguncinya. Bersama Dimas, ia bersembunyi di balik panci tua, menahan napas saat langkah kaki istrinya terdengar turun perlahan. Tangga kayu berderak, senter yang dibawanya mulai berkedip-kedip. Ruangan semakin gelap. Dimas menggigil dan Pak Joko memeluknya erat. Lalu dari balik bayangan muncul Bu Yanti. Tapi ia bukan lagi wanita yang dikenal Pak Joko. Wajahnya berubah menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala,
dan mulutnya menganga lebar hingga telinganya. "KUU pengkhianat, Tumbal seharusnya tidak dibebaskan," desisnya. Pak Joko berteriak dan melemparkan panci ke arahnya. Panci itu menghantam kepala Bu Yanti dan menimbulkan bunyi logam keras. Ia tersongker, memberi waktu bagi Pak Joko dan Dimas untuk berlari naik. Mereka keluar dari dapur dan berlari menuju rumah Pak RT. Namun ketika warga datang untuk mengepung dan menggeledah warung Bu Yanti, dapur itu kosong. Tidak ada lubang lantai, tidak ada ruangan bawah tanah, tidak ada panci besar. Semuanya bersih, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan Bu Yanti pun tidak ada. Hanya ada semangkuk bakso mercon yang masih hangat di atas meja. Dan di bawah mangkuk itu, secari kertas bertuliskan tangan. "Tumbal yang dibebaskan harus diganti. Kau sudah tahu aturan. Sekarang, siapa yang akan kau berikan?" Pak Joko gemetar membaca tulisan itu. Ia tahu, perjanjian itu belum selesai. Dan kini, ia sendiri sudah menjadi bagian dari neraka yang istrinya mulai. Karena dalam perjanjian pesugihan, tidak ada yang benar-benar bisa lari. Terutama setelah satu tumbal dibebaskan dan satu lainnya harus disiapkan kembali. Pagi menyelimuti desa Sendang Rejo dengan udara yang basah. Sisa gerimis semalam yang belum juga menguap dari daun-daun pisang dan jalanan tanah yang becek. Namun, ketenangan pagi itu hanya sekilas. Semenjak kejadian di warung Bu Yanti malam sebelumnya, suasana desa berubah mencekam. Warga yang dulu ramai berlalu lalang kini memilih mengunci pintu sejak sore. Dan ibu-ibu menggendong anaknya dengan wajah penuh kecemasan. Berita mengenai Dimas remaja yang ditemukan oleh Pak Joko dalam ruang bawah tanah warung Bu Yanti menyebar cepat seperti api di ladang kering. Namun anehnya, beberapa warga seperti enggan percaya sepenuhnya. Mereka seperti lupa. Bahkan Pak RT yang semula geram dan berniat melaporkan Bu Yanti ke polisi, mendadak berubah sikap keesokan paginya. Ia hanya berkata, mungkin Dimas cuma tersesat. Padahal malam sebelumnya ia melihat sendiri luka dan lebam di tubuh remaja itu. Seolah-olah ada kekuatan yang membelokkan kesadaran mereka. Pak Joko duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang dingin. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Sudah 2 hari ia tak melihat. Istrinya, Bu Yanti, lenyap sejak malam itu, hilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana perginya. Tapi Pak Joko tahu lebih dari siapapun. Ia yakin istrinya tidak benar-benar pergi. Ia masih di sini, di sekitar mereka. Mungkin mengintai dari balik bayangan. Mungkin bersembunyi di antara suara-suara angin malam yang menyelinap ke sela-sela dinding rumah. Yang lebih menakutkan, tulisan di kertas yang ditinggalkan di warung tak kunjung hilang dari ingatannya. Tumbal yang dibebaskan harus diganti. Kau sudah tahu aturan. Sekarang, siapa yang akan kau berikan? Pak Joko sadar, perjanjian pesugihan itu tidak hanya terikat pada Bu Yanti. Sekali seseorang membuka pintu menuju dunia gelap itu, semua orang di sekitarnya bisa terseret tanpa ampun. Ia kini menjadi bagian dari dosa yang bukan ia mulai. Namun, tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Sore hari, Rina datang ke rumah Pak Joko. Wajah gadis itu pucat, dan ada lingkaran gelap di bawah matanya. "Pak, saya bermimpi tentang Bu Yanti lagi," katanya lirih sambil duduk di tikar ruang tamu. "Dia datang ke mimpi saya. Kali ini, dia tidak membawa mangkuk bakso, tapi membawa bayi. Bayi itu menangis, lalu berubah jadi api. Bu Yanti bilang, kalau bukan kamu, maka bapakmu." Pak Joko menatap Rina dengan kaget. "Bapakmu? Siapa bapakmu?" tanyanya, kaget dan bingung. Rina menunduk. "Pak Lurah." Darah Pak Joko seperti berhenti mengalir. Pak Lurah Hartomo adalah orang terpandang, dihormati, sekaligus satu-satunya orang yang dulu mengusulkan agar warung Bu Yanti diberi izin buka di malam hari. Ia juga satu dari sekian orang yang paling sering menikmati bakso mercon itu. Bahkan hampir tiap malam. Tak heran jika ia menjadi target berikutnya. Malam itu, Pak Joko tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu dapur dan duduk sendirian dengan tubuh lelah. Angin malam berdesir lewat celah jendela, membawa suara-suara yang tak ingin ia dengar. Suara langkah kaki, seperti ada yang mondar-mondir di luar rumah. Sesekali terdengar suara ketukan pelan di pintu depan, tapi saat dibuka, tak ada siapa. Beberapa kali ia merasa seseorang berdiri di pojok ruangan, tapi saat menoleh, hanya ada bayangan perabot. Hingga akhirnya,
Pukul 3 dini hari, terdengar ketukan keras dari arah dapur. Tok tok tok, kali ini suaranya berat, bukan ketukan biasa. Seperti tulang yang menghantam kayu. Pak Joko berdiri dengan jantung berdebar kencang. Ia membuka pintu dapur perlahan. Dingin langsung menyergap kulitnya. Dan di sana berdiri sosok Bu Yanti. Wajahnya putih pucat. Tubuhnya dibungkus kain merah. Tapi matanya, mata yang dulu ia cintai, kini seperti lubang gelap tak berdasar. Aku hanya menagih apa yang seharusnya, kata Bu Yanti dengan suara 2 lapis, seperti gema dari dalam gua. Aku tidak akan memberikan siapapun, jawab Pak Joko gemetar. Bu Yanti tersenyum. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam telapak tangannya muncul kertas lusuh yang perlahan melayang jatuh ke lantai. Di kertas itu tertulis satu nama, Hartomo, dan di bawah nama itu ada tulisan lain, batas waktu 1 malam Jumat lagi. Pak Joko menatap kertas itu seperti menatap ajal. Ia tahu, jika ia tak menyerahkan Hartomo, maka perjanjian akan mengambil korban secara acak. Dan bisa saja yang jadi tumbal justru orang-orang tak berdosa, anak-anak, wanita hamil, atau bahkan Rina. Keesokan harinya, Pak Joko mendatangi rumah Pak Lurah. Ia mencoba memperingatkan, menceritakan semuanya. Namun Pak Lurah hanya tertawa pelan. Joko, kamu terlalu capek. Makan saja bakso Bu Yanti, mungkin kamu mulai stres, ucapnya sambil mengangkat alis. Pak Joko mencoba menjelaskan lagi, tapi matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di balik meja Pak Lurah ada benda kecil, tergantung sebuah jimat berwarna merah dengan tali kuning, sama persis seperti yang ia lihat di ruang bawah warung. Dan saat ia menatap lebih dalam, wajah Pak Lurah berubah, bukan secara fisik, tapi auranya. Mata pria itu tampak gelap, kosong, seperti tak memiliki cahaya kehidupan. Saat itu Pak Joko sadar, Hartomo bukan hanya target tumbal. Ia mungkin bagian dari perjanjian itu sendiri. Mungkin sejak awal perjanjian ini bukan hanya milik Bu Yanti. Mungkin warung itu hanyalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuno. Malam kembali datang, dan batas waktu tinggal beberapa jam lagi. Pak Joko duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Ia tahu, jika ia tidak memilih, maka perjanjian itu akan memilih sendiri. Dan ia tak bisa membiarkan Rina atau siapa pun di desa ini menjadi korban berikutnya. Ia membuka kembali kertas lusuh itu, lalu menggigit bibirnya. Di luar, suara lolongan anjing menggema panjang, langit tanpa bintang, dan angin membawa bisikan yang nyaris seperti suara manusia. Pak Joko berdiri, mengenakan jaket tuanya, lalu mengambil parang dari gudang. Ia tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal yang pasti, ia harus mengakhiri ini semua malam ini. Ia harus memutus perjanjian yang telah mengikat istrinya, dirinya, dan mungkin seluruh desa. Namun saat ia membuka pintu depan, sesuatu menghantamnya dari belakang. Pandangannya gelap, tubuhnya ambruk, dan sebelum kesadarannya lenyap, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya, suara Bu Yanti, berbisik di telinganya. Kalau kau tak mau memilih, maka aku akan memilih untukmu. Lalu semuanya sunyi. Ketika pagi datang, warung bakso mercon Bu Yanti kembali buka. Tapi kali ini, satu pemandangan membuat warga terpaku. Di depan warung, tergantung sebuah baliho baru bertuliskan, buka setiap hari, termasuk malam Jumat. Bakso istimewa, rasa dijamin menghantui. Dan di dalam mangkuk bakso pertama yang disajikan hari itu, ada sesuatu yang tidak biasa, sebilah gigi manusia. Dan jauh di bawah warung itu, suara tangis terdengar lagi. Kali ini, lebih dari satu. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kampung Wonogiri yang gelap dan sepi. Di dalam rumahnya, Bu Yanti duduk di depan tungku dapur, menatap api yang menari-nari dengan tatapan kosong. Warung baksonya makin ramai, pelanggan tak pernah putus. Bahkan dari luar kota mulai berdatangan. Namun, di balik semua itu, hatinya dicekam ketakutan dan kegelisahan. Syarat pertama dari Mbah Rekso, kakek misterius yang menuntunnya ke jalan pesugihan, sudah ia penuhi. Seekor anjing hitam yang dikuliti hidap-hidap di hutan belakang. Namun, malam itu, suara berat Mbah Rekso kembali terdengar di kepalanya. Tidak seperti sebelumnya yang muncul dalam mimpi.
Kali ini suara itu muncul saat ia sadar. Bahkan dinding dapur mendadak berembun meski api menyala besar. "Yanti, waktumu sudah tiba untuk syarat kedua," bisik suara itu, serak, dalam, dan membuat kulit meremang. "Kau harus menyerahkan darah manusia, darah yang masih muda, segar, dan belum ternoda dosa besar." Tubuh Bu Yanti gemetar. Ia terjatuh ke lantai, tangannya menkari-kari pegang gen. Tidak, manusia, bibirnya bergetar. Tapi suara itu makin keras, seperti gema dari perut bumi. "Jika kau tak menyerahkannya, semua yang kau miliki akan binasa. Bakso merconmu akan busuk, suamimu akan lumpuh, anakmu, Rani, akan jadi makanan gaib. Pilih." Malam itu, Bu Yanti menangis seperti anak kecil. Tapi ia tahu, ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Warungnya sudah menjadi legenda di kota. Ada truk dari luar kota yang antre sejak pagi. Ada pesanan dari perkantoran, dari pejabat, bahkan dari artis lokal. Semua karena bakso merconnya yang konon sakral. Tapi siapa sangka, bumbu pedasnya dicampur dengan minyak dari kemenyan darah dan sesajen yang dibakar setiap malam Jumat Kliwon. 3 hari kemudian, Bu Yanti duduk di teras rumahnya, menatap seorang bocah laki-laki yang setiap sore lewat depan rumahnya. Namanya Bagas, usia sekitar 10 tahun, anak yatim piatu yang tinggal dengan bibinya. Ia sering menawarkan gorengan yang ia jual dari pagi hingga sore. "Bu Yanti, mau beli bakwan goreng?" tanya Bagas dengan senyum ceria. Senyum itu menancap seperti pisau di hati Bu Yanti. Tapi suara Mbah Rekso berbisik di telinganya. Darah muda, segar, belum ternoda. Bu Yanti mengangguk, pura-pura ramah. "Masuk aja nak, ibu beli semua daganganmu. Tapi kamu bantuin ibu dulu ya, masuk ke dapur sebentar. Ada tikus yang nyangkut. Kamu berani nggak?" Dengan polosnya Bagas mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah. Tak ada yang tahu. Malam itu langit Wonogiri berubah kelam. Petir menyambar jauh di hutan belakang, dan tak seorang pun melihat Bagas keluar dari rumah itu lagi. 2 hari kemudian, kabar hilangnya Bagas mulai beredar. Polisi mendatangi beberapa rumah, termasuk rumah Bu Yanti. Tapi dengan tenang, Bu Yanti menjawab bahwa ia tak melihat Bagas sejak minggu lalu. Warga masih percaya. Siapa yang mencurigai Bu Yanti? Wanita baik hati yang sering menyumbang ke masjid dan memberi makan anak yatim. Namun, sejak malam itu, Bu Yanti mulai mendengar suara tangis dari sumur belakang rumahnya. Ia menutup sumur itu dengan papan dan karung. Tapi suara itu tetap terdengar, terutama saat tengah malam. Bu Yanti, saya kedinginan." Suara itu seperti suara Bagas. Kadang terdengar tawa cekikikan, kadang suara geraman. Bu Yanti mulai kehilangan tidur. Matanya menghitam, tapi warungnya makin ramai. Bahkan sebuah acara kuliner televisi lokal datang meliput. Ia diminta wawancara, dan ia tampil dengan wajah pucat dan senyum dipaksakan. "Rahasia bakso merconnya apa, Bu?" tanya presenter muda. "Bumbu warisan keluarga dan doa yang gak putus," jawab Bu Yanti. Di balik kamera, ia memeras jari tangannya sendiri hingga berdarah, menahan rasa bersalah yang makin membesar. Malam Jumat berikutnya, ia kembali ke hutan belakang, membawa kepala ayam hitam dan dupa. Dari Mbah Rekso, di bawah pohon tua, ia membakar sesajen dan membaca mantra. Dari balik pohon, sosok Mbah Rekso muncul. Tubuhnya tinggi besar, matanya merah menyala, jubahnya penuh darah kering. "Bagus, darahnya kau simpan dalam gentong batu, seperti yang kuperintahkan?" tanya Mbah Rekso. Bu Yanti mengangguk lemas. "Sudah, Mbah, tapi saya tidak sanggup terus begini." Mbah Rekso tertawa keras, seperti suara kayu patah. "Kau kira pesugihan ini murah? Kau baru memulai, Yanti. Masih ada syarat ketiga." Malam itu, angin kencang menghantam desa Wonogiri. Di warung Bu Yanti, mangkuk-mangkuk bakso bergetar di rak kaca. Api di tungku mendesis sendiri. Sementara itu, jauh di dapur rumah, sebuah ember hitam yang dipenuhi darah mulai bergolak, memancarkan cahaya merah samar. Langit Wonogiri mendung selama 3 hari berturut. Petani mulai resah karena panen tertunda, jalanan becek, dan malam-malam berubah lebih cepat gelap dari biasanya. Namun di tengah suasana muram itu, warung bakso mercon Bu Yanti justru makin berjaya. Setiap malam, motor-motor terparkir sampai meluber ke jalan utama.
Banyak pelanggan berkata bahwa rasa bakso itu makin luar biasa. Pedasnya menampar lidah, dagingnya kenyal luar biasa, dan aroma kuahnya seolah bisa membangkitkan selera dari orang sekarat. Tapi di balik pujian itu, tak ada yang tahu kalau setiap mangkuk bakso membawa kutukan. Bu Yanti, yang dulu dikenal ramah dan cerewet, kini menjadi pribadi yang dingin. Senyumannya tampak palsu, dan matanya selalu tampak merah seperti kurang tidur. Beberapa tetangga mulai melihat gelagat aneh. Mereka bilang suara perempuan menangis kadang terdengar dari belakang rumah Bu Yanti. Ada juga yang mengaku melihat bayangan anak kecil duduk sendirian di depan dapur warung, menatap jalan dengan mata kosong, padahal warung sudah tutup dan lampunya mati. Pak Joko, suami Bu Yanti, sudah lama tak keluar rumah. Warga mengira ia sakit atau sedang merawat warung di belakang layar. Tapi sebenarnya, Pak Joko sedang sekarat secara batin. Ia tahu bahwa istrinya telah melakukan perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib bernama Mbah Rekso. Ia juga tahu bahwa sudah 2 tumbal dikorbankan, yang pertama Pak Wiryo, tetua desa, dan yang kedua, seorang anak yatim bernama Bagas. Tapi malam itu, ia mendengar bisikan baru dari dapur. Suara yang membuat tubuhnya menggigil dan tubuhnya muntah darah. Kini saatnya tumbal dari darahmu sendiri, keluarga. Pak Joko gemetar di sudut kamar, meremas kain sarungnya dengan tangan berkeringat. Ia tidak punya anak kandung, tapi ia punya keponakan perempuan, Rani, yang sejak kecil dianggap seperti anak sendiri. Rani tinggal bersamanya selama 3 tahun terakhir, karena ibunya bekerja di luar negeri. Gadis SMA yang ceria itu tak tahu apa pun tentang pesugihan ini. Namun ia mungkin target selanjutnya. Bu Yanti berjalan mondar-mondir di depan kamar Rani malam itu. Langkahnya pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Rambutnya tergerai tak rapi. Bajunya basah oleh air hujan yang belum sempat dikeringkan. Di tangannya, ia menggenggam sapu lidi yang ujungnya ditancapi bunga melati dan serpihan kain kafan. Yanti, kau nggak mungkin. Jangan Rani, jangan anak itu. Pak Joko mencoba berdiri di depan istrinya. Tubuhnya lemas, suaranya parau, namun Bu Yanti menatapnya tajam. Bukan seperti istri, tapi seperti makhluk yang sudah kehilangan jiwa. Kalau bukan darah keluarga, warung ini akan hancur. Kau akan mati, semua yang telah kita bangun akan sia-sia. Apa kau mau kembali miskin seperti dulu? Hutang menumpuk. Dit, orang sekampung. Pak Joko bergetar. Suara itu bukan suara Bu Yanti, lebih dalam. Seperti suara 2 makhluk berbicara bersamaan. Tapi dia anak kecil Yanti. Dia tidak bersalah. Justru karena tak bersalah, dia murni. Jawab Bu Yanti lirih. Malam itu, Rani bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di tengah ladang kosong, dikelilingi sesajen yang terbakar. Di depannya, muncul sosok perempuan tua berambut panjang dan bersarung merah. Wajahnya seperti terbakar. Lidahnya panjang menjulur ke dada. Kau sudah dipilih, kata makhluk itu. Rani terbangun dengan peluh dingin dan napas memburu. Ia segera pergi ke kamar Pak Joko, namun pintunya terkunci dari dalam. Ia mengetuk-ngetuk sambil menangis, tapi tak ada yang membuka. Dari dalam, Pak Joko hanya bisa menutup mulutnya, menahan tangis dan rasa bersalah yang makin besar. Ia tahu waktunya tinggal sebentar. Ia harus menyelamatkan Rani. Tapi bagaimana? Ia sendiri nyaris tak punya tenaga. Tubuhnya sudah setengah dikuasai penyakit misterius yang datang sejak malam ritual kedua. Tengah malam, Bu Yanti masuk ke dapur, membuka pintu menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik lemari besar. Di dalamnya, ia telah menyiapkan segala syarat. Gentong besar berisi darah tumbal sebelumnya, arang dari batang pohon randu, dan boneka anyaman yang diberi sejumput rambut Rani. Ia duduk bersila di depan altar sesajen, membakar dupa hitam, dan mulai membaca mantra. Suaranya makin berat, api lilin bergetar, dan udara jadi dingin seperti es. Dari dinding tanah, perlahan muncul wajah Mbah Rekso, setengah tengkorak, setengah manusia. Makhluk itu tertawa pelan. Kau hampir selesai Yanti. Tinggal 1 darah, dan kekayaanmu akan abadi. Warungmu akan melegenda. Bahkan kau mati. Bu Yanti menunduk. Tapi, dia keponakan saya, Mbah. Saya membesarkannya sejak kecil. Begitulah kekuatan pesugihan. Semakin kau korbankan yang kau cintai, semakin kuat hasilnya. Mbah Rekso lalu menjulurkan tangannya ke arah Bu Yanti.
Kalau kau ragu, biar aku bantu. Dan dari balik gelap ruangan, muncul sosok Rani yang digiring oleh bayangan hitam. Pekat, matanya kosong, ia berjalan pelan menuju altar, seperti tidak sadar, seperti kerasukan. Bu Yanti menjerit dan berdiri. Tidak, jangan sekarang. Rani jatuh ke lantai. Tiba-tiba ia sadar, lalu menangis sambil memanggil nama tante dan pamannya, Tante Yanti. Aku takut, tolong. Suara tangis Rani menusuk telinga Bu Yanti, menggugah sedikit sisi manusiawinya yang tersisa. Ia mundur, tubuhnya bergetar. Tapi saat ia mencoba menghentikan ritual, sosok Mbah Rekso meraung. Angin menerpa ruang bawah tanah. Lilin-lilin padam serentak, dinding bergetar, dan makhluk itu berteriak, "Kau sudah berjanji, aku akan ambil dia." Namun di saat itu juga, Pak Joko muncul dengan tubuh lemah dan kaki gemetar. Ia menyeret tubuhnya ke altar dan berdiri di depan Rani. "Ambil aku saja. Aku keluarganya. Aku pengganti!" teriaknya sambil membuka bajunya, menampakkan dada yang sudah penuh luka. Mbah Rekso menatapnya. "Kau bukan darah muda, tapi aku keluarganya. Dan aku mau menggantikan." Makhluk itu mendesis. "Baik, tapi kau tahu, kau tak mati langsung, kau akan menderita perlahan. Sampai jiwamu leleh, sampai tubuhmu bau, sampai kau jadi daging lunak yang empuk." Pak Joko mengangguk. "Saya terima, asal Rani jangan disentuh." Seketika itu, makhluk itu menarik tubuh Pak Joko ke dalam gentong darah. Bu Yanti berteriak histeris, mencoba menarik tangan suaminya, tapi sudah terlambat. Tubuh Pak Joko lenyap, hanya meninggalkan pecahan kuku dan segumpal rambut. Rani pingsan di tempat. Bu Yanti terduduk lemas, menatap lantai dengan mata kosong. Suaminya hilang, tapi warungnya tetap berdiri. Ritual ketiga selesai. Pesugihan menuntut lebih, dan Bu Yanti sudah terlalu jauh masuk. Pagi harinya, warga melihat Bu Yanti membuka warung seperti biasa. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. "Bakso spesial hari ini, lebih gurih dari biasanya," katanya sambil menyendok bakso dari panci besar. Di dasar panci ada potongan kuku, dan di balik warung, Rani duduk sendiri di dalam kamar. Tak bicara, tak bergerak, matanya kosong, seolah jiwanya ikut ditarik malam itu. Tapi belum sepenuhnya, masih ada yang tertinggal dan mungkin akan menuntut kembali. Langit Wonogiri malam itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, seperti menahan hujan yang enggan turun. Angin berdesir pelan, menyusup lewat sela-sela genteng warung bakso mercon Bu Yanti. Warung itu justru makin ramai. Suara denting sendok dan gelak tawa pelanggan menyatu dengan aroma pedas menggoda yang menggantung di udara. Siapapun yang lewat pasti akan terpancing untuk mampir. Tapi di balik herek pikak itu, ada yang tak beres. Bu Yanti berdiri di dekat kuali besar di dapur belakang. Api menyala stabil di bawah tungku, dan daging-daging yang mengapung di kuah merah tampak begitu menggoda. Tapi malam ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kuali itu mengeluarkan suara, bukan suara mendidih biasa, melainkan bisikan. Siala ada yang berbicara langsung dari dalamnya. Bu Yanti mendekat, memicingkan mata ke arah cairan merah yang beriak pelan. "Yanti, waktumu mendekat. Darahnya kurang. Kamu janji." Suara itu bergema lembut, namun menyayat. Bu Yanti terlonjak, nyaris menjatuhkan sendok besarnya. Ia mengedarkan pandang, memastikan tak ada orang di sekitarnya. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia kini merambat ke dalam pikirannya, menyesap sampai tulang. Suara makhluk dari alam lain yang menagih janji-janji tumbal, janji darah, melakukan pesugihan di lereng hutan Keramat Ngerawoh. Semuanya berjalan sesuai harapan. Warungnya jadi paling laris di seluruh kecamatan. Bahkan pelanggan dari kota datang hanya untuk semangkuk bakso mercon yang konon rasanya seperti candu. Tapi pesugihan itu bukan tanpa harga. Ia sudah memberikan 2 tumbal, seekor kambing hitam, dan seorang pemulung yang tidak dikenal siapapun. Kini suara itu meminta lebih malam ini. Darah muda yang segar. Tubuh Bu Yanti bergetar. Ia tahu artinya. Bukan hewan, bukan orang asing. Makhluk yang memberinya kekayaan kini meminta sesuatu yang lebih keji, darah manusia muda. Ia menutup mulut,
mencoba menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Bayangan wajah anak-anak muda yang sering datang ke warungnya satu persatu melintas. Satu di antaranya adalah Erna, gadis SMA yang ramah dan selalu membantu Bu Yanti beres-beres. Bu Yanti berusaha menolak. Tidak, aku tidak bisa, dia baik. Tapi suara itu berubah menjadi pekikan. Kuali bergolak keras, percikan kuah panas menyembur ke wajah Bu Yanti. Ia menjerit, menahan sakit, wajahnya seperti terbakar. Namun saat ia bercermin, kulitnya tetap mulus. Luka itu bukan di kulit, melainkan di dalam jiwanya tercabik oleh rasa bersalah dan ketakutan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di ranjang sempitnya, Bu Yanti menatap lenggit-lenggit kamar sambil menangis. Bayangan Kuali terus mengikutinya, seakan ada mata yang mengintai dari balik uap merah mendidih itu. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya makin kurus tapi warungnya tetap ramai. Uang terus mengalir, seolah mempermainkan moralnya. Beberapa hari kemudian, tubuh seorang pria muda ditemukan di sungai kecil belakang pasar. Tak dikenal, tak ada yang mencari, dan seperti sebelumnya, polisi menyebutnya kasus biasa. Tapi Bu Yanti tahu siapa yang melakukannya. Ia tidak pernah menyuruh, tidak pernah menyentuh, tapi makhluk itu sudah lepas kendali. Kini ia takut pada kekuatan yang dulu ia sembah. Suatu malam, saat hujan akhirnya turun deras, Bu Yanti pulang lebih cepat. Warung ditutup sebelum Isya, para pegawai bingung. Tapi menurut Bu Yanti berlari ke dapur dan memadamkan api tungku. Ia ingin menghentikan semuanya. Ia ingin membuang kuali itu, menghancurkannya, membakarnya. Tapi saat ia membuka penutupnya, ia membeku. Kuah merah di dalam kuali tampak lebih kental, lebih pekat, dan di permukaannya mengambang potongan jari manusia. Matanya membelalak. Tidak! Ia menjatuhkan sendok besarnya dan terduduk. Suara-suara dari dalam kuali kini terdengar jelas, seperti jeritan dari dalam neraka. Ada tangisan, tawa histeris, dan satu suara yang paling dikenalnya. Bu Yanti, tolong, itu suara Erna. Bu Yanti pingsan. Ketika ia sadar, hari sudah pagi. Tapi warungnya dipenuhi orang, bukan pelanggan melainkan polisi, warga, dan keluarga Erna. Gadis itu hilang sejak semalam, dan terakhir terlihat membantu. Di warung Bu Yanti, polisi menemukan jejak darah di belakang warung, serta sepotong kalung yang biasa dipakai Erna, tergeletak di dekat tong sampah. Bu Yanti mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu, tapi suaranya seperti tenggelam dalam kabut. Ia linglung, tubuhnya menggigil, dan dalam pikirannya suara itu terus berbicara. Darahnya manis, kau telah memberinya padaku. Sekarang giliranmu. Polisi menggeledah warung, tapi anehnya, kuali itu tidak ditemukan. Hanya ruang kosong dan tungku yang dingin. Seolah kuali itu tidak pernah ada. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian percaya Bu Yanti kesurupan. Sebagian bilang ia sudah gila. Tapi tidak ada yang bisa membantah satu hal. Erna lenyap tanpa jejak. Dan warung Bu Yanti sejak malam itu tidak pernah buka lagi. Bu Yanti mengurung diri. Di dalam kamarnya, ia berbicara sendiri. Menangis, menjerit. Di malam-malam tertentu, tetangga mendengar suara kuali mendidih. Padahal dapur itu sudah kosong. Dan saat seorang anak kecil tanpa sengaja masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci, ia mendapati Bu Yanti duduk di tengah ruangan, sendirian, mengaduk-aduk udara, seolah sedang memasak sesuatu dalam kuali yang tak terlihat, sambil berkata pelan, "Satu lagi, biar kenyang, satu lagi." Malam itu, anak kecil itu tidak bisa tidur, dan beberapa hari kemudian, dia pun ikut menghilang. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir bersahut-sahutan, seperti suara kemarahan langit yang tak bisa dibendung lagi. Warung bakso mercon Bu Yanti tetap buka, meski hanya 1-2 pembeli yang datang berteduh, sambil menikmati semangkuk bakso. Panas. Namun malam ini, ada aroma tak biasa yang menyelimuti warung itu. Bukan sekadar aroma cabai dan kaldu tulang, tapi ada bau amis, seolah daging mentah yang baru dipotong. Yanti duduk di balik dapur sambil menatap kobaran api di tungku. Matanya kosong, pipinya pucat. Di hadapannya, sepanci besar bakso telah menggelegak. Tapi kali ini, bukan daging sapi yang ia gunakan, bukan pula daging ayam.
Sejak suaminya, Pak Sukardi, mengalami kecelakaan dan tubuhnya hilang tanpa jejak, Yanti semakin berani. Rasa takutnya telah digantikan oleh ambisi yang membara dan kehausan akan kekayaan yang tak berujung. Sosok makhluk yang biasa dipanggil Mbah Resik kini semakin sering muncul dalam wujud bayangan di dapur. Malam itu, ia datang dengan sorot, mata merah menyala, suaranya berat dan serak seperti pasir yang digerus batu. "Satu lagi, Yanti. Satu tumbal lagi. Setelah itu, warungmu tak akan pernah sepi. Kau akan punya 5 cabang. Orang-orang akan mengantre, bahkan hingga ke jalan." Yanti menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya sudah bulat. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ketika seseorang menyerahkan satu nyawa untuk kekayaan, batas antara manusia dan iblis menjadi semakin tipis. Ia tak lagi mendengar tangis hatinya sendiri. Yang ada hanya target dan hasil. Dan target berikutnya telah ditentukan. Namanya Ningsih, seorang anak kos yang sering makan di warungnya. Gadis pendiam dari Sukoharjo, baru 2 bulan tinggal di Wonogiri. Untuk kerja di toko baju. Sering datang sendiri, tak punya banyak teman, dan yang paling penting, tidak punya keluarga dekat di kota ini. Sangat cocok. Esok malamnya, saat hujan masih menyisakan lembab di udara, Yanti menyambut Ningsih dengan senyum hangat dan semangkuk bakso spesial. "Gratis malam ini, buat pelanggan manis," ujarnya dengan nada lembut. Ningsih tertawa kecil, tak menyadari bahaya yang mengintainya. Beberapa jam kemudian, saat warung sudah tutup dan lampu dimatikan, suara gaduh terdengar dari dalam dapur. Tetangga sebelah sempat curiga, tapi mengira Yanti hanya memasak persiapan esok hari. Tak ada yang tahu bahwa di balik tembok warung itu, Ningsih telah menjadi korban berikutnya. Yanti tak menangis. Ia justru merasa damai. Setelah semua ritual dilakukan sesuai arahan Mbah Resik, ia menyimpan sebagian bahan utama di lemari pendingin. Sisanya, ia olah malam itu juga. Esoknya, warung itu kembali buka seperti biasa. Anehnya, tanpa promosi orang-orang mulai berdatangan. Warung dipenuhi antrean. Wajah-wajah lapar tertawa riang sembari menyeruput kuah merah pedas yang membakar lidah. Namun, di tengah kebahagiaan semua itu, putra anak sematawayangnya yang masih SMA mulai bersikap aneh. Ia sering melamun, matanya kosong, dan setiap malam mengigau ibu. "Kenapa ada darah di dapur? Kenapa ibu menangis malam-malam?" Katanya suatu pagi, Yanti berusaha menenangkan putra. Ia bilang, itu semua mimpi. Tapi dalam hati, ia tahu darah yang menempel di lantai, bau amis yang menguar dari kuku-kukunya, semua itu nyata. Dan entah mengapa, sejak tumbal terakhir, putra seperti ikut terkena imbasnya. Sementara itu, kabar tentang hilangnya Ningsih mulai menyebar. Pemilik kos curiga karena kamar Ningsih kosong tanpa kabar. Laporan dibuat ke polisi, dan beberapa penyidik mulai menelusuri jejak terakhir Ningsih. Salah satunya adalah warung Bu Yanti. Yanti mulai panik, tapi Mbah Resik datang lagi. Kali ini membawa satu syarat baru. Jika tak mau dicurigai, serahkan satu nyawa lagi. Tapi bukan sembarang orang. Harus orang yang dekat denganmu. Anakmu. Putra, dia adalah penguat pesugihanmu. Darahnya lebih manis, lebih murni. Yanti menolak. Ia menangis, meronta, bahkan memaki makhluk itu. Tapi sejak malam itu, putra mulai sakit keras. Tubuhnya panas tinggi, seperti terbakar dari dalam. Lidahnya melepuh, rambutnya rontok. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya. Yanti tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah peringatan. Hari-hari berikutnya jadi penuh tekanan. Polisi mulai sering datang ke warungnya, menyelidiki. Pelanggan mulai berkurang karena gosip yang mulai menyebar katanya, bakso Bu Yanti pakai daging tak halal. Bahkan ada yang bilang dari daging manusia. Tapi Yanti tetap bertahan. Ia tak bisa berhenti. Ia sudah terlalu dalam. Di puncak kegelisahannya, Yanti mendatangi Mbah Resik di tengah malam. Di pekuburan tua, dengan sesajen lengkap, ia berlutut dan menangis. "Ambil aku saja. Jangan anakku, jangan putra." Namun suara makhluk itu hanya tertawa. "Kau sudah tahu sejak awal, semua ini ada harga. Bukan aku yang memulai. Yanti, kau yang memanggilku. Kau yang memotong ayam jantan di malam Jumat Kliwon. Kau yang mengucapkan janji darah. Kau yang menyerahkan nyawanya satu persatu.
Sekarang giliranmu menepati janjimu sepenuhnya. Yanti pulang dengan langkah berat. Ia masuk ke kamar putra yang kini sudah terbaring lemah, seperti mayat hidup. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan. Bau anyir keluar dari pori-porinya. Yanti menangis. Ia duduk di samping anaknya, menggenggam tangannya yang dingin. Di benak hanya ada satu pilihan, menyerahkan diri sebagai pengganti tumbal. Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, sosok hitam itu muncul di sudut kamar. Kali ini tidak sendiri. Bersamanya ada wajah-wajah mengerikan Ningsih, Pak Sukardi, dan para korban lain yang dulu ia korbankan. Wajah mereka membusuk, mata mereka penuh darah. Mereka mengelilingi putra dan satu persatu merasuk ke tubuh anak itu. Yanti menjerit histeris, tapi suara jeritannya lenyap di telan malam. Hujan deras mengguyur Wonogiri malam itu. Jalanan basah, dingin, dan sepi, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang menuju klimaksnya. Warung bakso mercon Bu Yanti tetap buka, namun suasananya tak lagi sehangat dulu. Wajah Bu Yanti tampak lesu, matanya sayu, seperti menyimpan beban berat yang sudah tak mampu lagi ia pendam. Pembeli memang masih banyak, bahkan antri. Tapi sejak kejadian menghilangnya Rino, anak satu-satunya, kegembiraan itu seolah hanya hiasan luar. Dalam hatinya, Bu Yanti merintih, penuh luka dan ketakutan. Pak Sastro, suami Bu Yanti, sudah berminggu-minggu tak pulang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Kata orang, dia pergi ke sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu, mencoba mencari jawaban atas kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka. Namun hingga kini, ia tak kembali. Malam itu, ketika warung hendak tutup, seorang pria tua berjubah hitam muncul dari balik hujan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup kerudung kain hitam. Ia masuk tanpa bicara sepatah kata pun, hanya meletakkan sebuah kantong kain lusuh di atas meja, lalu duduk. Bu Yanti menatapnya dengan jantung berdegup cepat. Ia tahu siapa pria itu, dialah Simbah Damar, sang dukun pesugihan. Bu Yanti mendekat, gemetar, lalu duduk di hadapan pria itu. Aroma dupa dan darah menguar dari kantong kain itu. Sudah waktunya bayar, gumam Simbah Damar pelan. Suaranya serak seperti dedaunan kering tergilas roda. Kau sudah diberi lebih dari cukup. Warungmu ramai, tapi tumbal yang kau serahkan tidak. Sepadan. Bu Yanti tersentak. Aku sudah beri Rino, anakku sendiri, apa kurang? Simbah Damar tertawa, pelan tapi mengerikan. Rino bukanlah yang diminta. Kau menyerahkannya tanpa persetujuan yang sah. Ia kabur dari jalur ritual. Kini tumbal kembali padamu. Kau harus bayar 2 kali lipat dari kantong kain itu. Simbah mengeluarkan sesuatu. Jantung Bu Yanti nyaris berhenti. Itu rambut Rino yang masih basah dan secari kulit manusia yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Bu Yanti jatuh terduduk, tangisnya pecah. Tidak, jangan, aku mohon. Isaknya, aku tidak mau lagi. Aku ambil semuanya, asal jangan. Tiba-tiba lampu warung padam. Hanya cahaya kilat yang menyinari ruangan selama sepersekian detik. Dan di detik itulah Bu Yanti melihat wajah asli Simbah Damar. Hancur, penuh luka terbuka, mata merah menyala seperti bara. Kilatan petir berikutnya memperlihatkan sosok Rino berdiri di sudut warung. Tubuhnya penuh luka bakar, matanya kosong. Dia tidak hidup, tapi juga tidak mati, Ma. Pulangkan aku. Tolong, lirihnya. Bu Yanti menjerit histeris, lalu pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan warung Bu Yanti dalam keadaan porak-poranda. Mangkuk-mangkuk pecah, meja terbalik, dan seluruh dinding warung dipenuhi tulisan tumbal belum lunas dengan darah. Tak ada jejak Bu Yanti. Yang tersisa hanya kain merah milik Rino dan sebuah mangkuk bakso yang masih mengepul, seolah baru saja dihidangkan. Desis-desus mulai menyebar. Konon, sejak malam itu, siapapun yang makan di warung itu pada pukul 12 malam akan melihat sosok Bu Yanti duduk di dapur. Matanya kosong, rambutnya panjang menjuntai, menyendok bakso sambil bergumam nama Rino. Warung tersebut kini terbengkalai. Namun kadang-kadang warga sekitar melihat ada cahaya lampu menyala sendiri dari dalam warung, dan aroma bakso mercon khas Bu Yanti tercium kuat saat hujan turun.
Pak Sastro akhirnya kembali. Namun, keadaannya jauh dari waras. Ia berjalan kaki tanpa alas, bajunya kompeng-kemping, matanya melotot, mulutnya komat kamit, menyebut satu nama. Yanti, Yanti, kenapa kau gadaikan semuanya? Ia kini dirawat di rumah sakit jiwa Klaten di Tempot Lane, di Leringhuten, yang sepi. Seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri di depan api unggun. Ia melemparkan seikat rambut dan secarik kulit ke dalam api. Api mendesis, berwarna hijau menyala. Simbah Damar tersenyum. Kau pikir ini sudah selesai, Yanti? Bisiknya. Perjanjian tak bisa dibatalkan. Pesugihan tidak pernah gratis. Tambumu belum cukup. Wonogiri tak lagi sama. Warung Bu Yanti menjadi legenda horor. Warga tak berani melintas di depannya saat malam tiba. Namun bagi mereka yang tergoda uang dan kesuksesan instan, cerita Bu Yanti adalah peringatan bahwa dalam dunia pesugihan yang tampak nikmat di permukaan, menyimpan darah dan jerit di dalamnya. Dan suara Rino masih terdengar, kadangkala terbawa angin malam, pulangkan aku. Hujan deras masih kerap turun setiap malam Jumat Kliwon di Wonogiri, seolah alam ikut menangisi nasib keluarga Bu Yanti. Warung bakso mercon itu kini tak lebih dari bangunan reyot penuh semak belukar. Cat tembok mengelupas, papan nama sudah hancur, dan jendela-jendela dibiarkan terbuka, berderik ditiup angin malam. Namun satu hal tak berubah. Aroma bakso mercon yang terkadang muncul begitu saja dari dalam. Terutama saat tengah malam, warga tak lagi berani mendekat. Tukang ojek, pedagang keliling, bahkan anak-anak kecil pun akan memilih jalan memutar. Karena siapapun yang memaksa masuk ke warung itu, setelah matahari terbenam akan hilang tanpa jejak, dan hanya menyisakan sendok bakso berlumuran darah di sisi selatan desa. Pak Sastro kini duduk termenung di teras rumah sakit jiwa, tubuhnya kurus, rambutnya memutih seluruhnya. Ia tak pernah bicara kepada siapapun, kecuali saat gerimis turun. Saat itu, ia akan menatap langit lalu berbisik, Yanti, Rino, maafkan aku. Para perawat sudah hafal malam itu adalah malam ratapan seorang ayah yang kehilangan segalanya. Karena keserakahan, beberapa dukun sepuh dari lereng Gunung Lawu pernah berkata, apa yang dilakukan Bu Yanti adalah dosa yang tak akan lunas dalam satu generasi. Pesugihan dengan tumbal yang dipaksakan akan membuka gerbang dendam, kata mereka. Dan dendam itu menurun. Putaran karma sudah berjalan. Tidak hanya menelan Bu Yanti dan keluarganya, tapi siapapun yang mencoba membuka ulang warung itu dengan niat serupa akan menghadapi kutukan yang lebih mengerikan. Warga kini hanya menyebutnya dengan satu nama, warung setan. Namun, bagi mereka yang masih tergoda kekayaan instan, cerita Bu Yanti adalah pengingat sunyi bahwa dalam setiap mangkuk bakso yang menggoda, bisa saja tersimpan jeritan seorang anak yang dikorbankan. Dan dalam setiap tawa pelanggan yang puas, bisa jadi terdengar isakan makhluk tak kasat mata yang sedang menagih darah. Karena sekali jalan pesugihan dibuka, ia tak akan tertutup. Ia hanya menunggu korban berikutnya.